Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kita akan memperagakan praktikum dengan judul mengamati ciri-ciri pada tumbuhan daun putri malu. Tumbuhan putri malu atau lebih dikenal dengan nama Mimosa pudica dikenal karena daunnya yang menutup saat disentuh. Gerakan ini termasuk dalam gerak nasti, yaitu gerakan tumbuhan yang tidak bergantung pada arah datangnya rangsangan. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengamati gerak nasti seismonasti pada tumbuhan putri malu dan mengetahui bagaimana tumbuhan merespon sentuhan. Dan adapun alat-alat dan bahan yang akan dipergunakan, tentunya yang pertama adalah tumbuhan putri malu itu sendiri, yang kedua adalah stopwatch ya, selanjutnya alat untuk menyentuh daun, serta nanti adalah kertas dan alat tulis untuk mencatat hasil pengamatan. Untuk selanjutnya dalam proses kegiatan praktikum ini, yaitu perhatikan teman-teman ya, daun putri malu ini. Nah, kita akan menyentuhnya secara perlahan dengan menggunakan ujung jari. Nah, ya. Jadi setelah disentuh bisa dilihat ya, daun langsung menutup saat disentuh. Ini menunjukkan atau ini merupakan salah satu contoh gerak seismonasti, yaitu gerakan akibat rangsangan saat disentuh. Nah, jadi setelah beberapa menit kami akan mencatat ya respon daun menutup menggunakan stopwatch tadi. Setelah beberapa menit daun akan kembali membuka seperti semula, bahwa ini menunjukkan tumbuhan bisa pulih dari rangsangan ringan. Selanjutnya di kegiatan tahap akhir kegiatan praktik nanti, yaitu kami bisa menyimpulkan atau dapat menyimpulkan bahwa tumbuhan putri malu itu menunjukkan gerakan nasti, yaitu gerakan menutup atau gerakan yang tidak tergantung dari arah datangnya rangsangan. Jadi gerakan ini terjadi adanya perubahan tekanan, yaitu tekanan turgor pada sel tumbuhan setelah menerima rangsangan. Walaupun tidak punya otot atau saraf seperti manusia, tumbuhan tetap bisa merespon rangsangan dari lingkungannya dengan cara yang sangat unik. Demikian video praktikum kami, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada video kali ini kami akan melakukan kegiatan praktikum dengan judul pengamatan pertumbuhan dan perkecambahan biji kacang merah. Jadi tujuan dari kegiatan praktikum ini adalah untuk mengamati proses perkecambahan dan pertumbuhan awal ya pada biji kacang merah, serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya ya, seperti air, suhu ya, maupun pencahayaan. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan praktik, ini ada beberapa alat dan bahan yang akan nantinya kami gunakan. Yang pertama tentunya adalah ini ada biji kacang merah ya, biji kacang merah sudah kami siapkan seperti ini. Selanjutnya nanti yaitu kita di sini akan menggunakan media kapas ya, media kapas sebagai medianya. Selanjutnya ada nanti yaitu wadah ya, wadah transparan. Di sini kita menggunakan toples bening ya, seperti ini bentuknya nanti kita gunakan. Dan selanjutnya ada air bersih ya, air bersih. Dan nanti yang terakhir kita akan sebagai media atau alat untuk mencatat hasil pengamatan. Di sini kita akan gunakan alat tulis ya, serta pulpen.
Baik teman-teman semuanya, ya selama beberapa hari ke depan ya, mungkin nanti kami akan menjelaskan bahwa kami akan mengamati perubahan yang terjadi setiap harinya, dan tentunya akan mencatat data-data pertumbuhan dari mulai munculnya akar ya sampai hingga nanti tumbuhnya daunnya. Dan selanjutnya nanti mungkin dari tahap kegiatan prosesnya di sini adalah langkah pertama yang akan kami lakukan adalah yaitu merendam biji kacang merah kurang lebih nanti selama 6 hingga 12 jam ke depannya. Tujuannya adalah untuk melunakkan ya kulit biji kacang tersebut. Nanti kami akan tunjukkan dalam proses kegiatan perendamannya ya. Jadi setelah itu adalah setelah kami rendam ya, kami meletakkan biji ke atas kapas atau tisu yang sudah kami siapkan tadi di dalam wadah, kemudian menyimpannya di tempat yang cukup terang ya, tetapi tidak terkena dengan cahaya atau sinar matahari langsung. Jadi setiap hari kami akan membasahi kapas ya agar tetap lembab dan mencatat pertumbuhan biji kacang merah tersebut secara berkala ya. Nanti kami akan tunjukkan hasil dari pengamatan kami tersebut. Terus selanjutnya adalah nanti pada hari kedua ya, harapan kita biji mulai pecah dan akar kecil muncul. Hari ketiga hingga hari kelima nanti harapannya akar tumbuh lebih panjang ya, dan tunas mulai terlihat. Kami juga akan menggunakan alat ukur ya untuk mengukur panjang akar dan tinggi tunas untuk mengetahui seberapa cepat pertumbuhan biji kacang merah itu terjadi. Dan nanti pada proses akhir ya dari hasil pengamatan selama beberapa hari tersebut ya, kami menyimpulkan bahwa perkecambahan ya biji pada kacang merah itu dimulai dengan penyerapan air, kemudian diikuti dengan kulit biji dan keluarnya akar serta tunas. Jadi proses ini menunjukkan bahwa air dan kelembapan sangat penting dalam memicu tumbuhnya kecambah. Jika biji tidak mendapatkan cukup air, maka tidak akan bisa tumbuh. Jadi perkecambahan merupakan bagian penting dari siklus hidup tumbuhan dan menjadi awal dari pertumbuhan untuk menjadi tanaman dewasa. Demikian, terima kasih telah menyaksikan video kami ini ya. Insya Allah nanti kami akan tunjukkan prosesnya dan hasil dari kegiatan penelitian dan praktikum kami ini. Dan akhirnya ya kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada kesempatan ini kita kembali melaksanakan kegiatan praktikum kita yang berjudul, untuk aktivitas yang ketiga ini adalah pengaruh limbah terhadap pertumbuhan tanaman. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengamati dampak air limbah terhadap pertumbuhan tanaman, serta membandingkan pertumbuhan tanaman yang disiram dengan air bersih dan tanaman yang disiram dengan air limbah seperti limbah rumah tangga ya. Adapun ya alat dan bahan yang akan kami gunakan ya, bisa diperhatikan di sini, yaitu ada 2 buah pot ya yang berisi tanaman. Ini ya 2 buah pot yang berisi tanaman. Terus nanti yang kami gunakan ya media air, ini air yang bersih ya, air bersih, kelihatan dari botolnya jernih ya. Selanjutnya nanti ada air limbah rumah tangga. Nah ini itu warnanya berbeda dengan air yang jernih tadi ya. Terus berikutnya nanti ada gelas ukur serta ada alat tulis ya untuk mencatat hasil dari pengamatan kami. Dan selanjutnya nanti kami akan menyiramkan ya,
menyiramkan tanaman selama beberapa hari dan mengamati perbedaan dari hari ke hari, terutama dari segi tinggi tanaman, warna daun, serta kelembaban dari media tanahnya tersebut. Dan selanjutnya untuk proses kegiatan nanti, yaitu langkah-langkah yang akan kami siapkan, yaitu adalah kami menyiapkan 2 buah kelompok tanaman ya, seperti yang kami tunjukkan tadi, yaitu kelompok tanaman A ya, dan kelompok tanaman B ya. Selanjutnya nanti untuk kelompok tanaman A ini nanti kami siram ya dengan menggunakan air bersih seperti yang kami contohkan seperti ini. Hari ini kami akan melakukan kegiatannya beberapa hari ke depannya ya. Selanjutnya untuk yang tanaman B, kami menggunakan atau kami siram dengan air limbah rumah tangga. Nah, yang warnanya ini ya, keruh putih ya. Nanti kami akan berusaha menyiram dengan menggunakan air limbah ini dalam waktu yang bersamaan. Jadi kita akan cari perbedaannya dari kedua aktivitas ini. Jadi nanti sebagai catatan bahwa setiap hari kami akan mencatat ya, baik tinggi tanaman, warna daun, dan tekstur tanahnya ya, dari hasil kegiatan praktik ini. Selanjutnya ya, seperti yang sudah kami lakukan, bahwa dari hari pertama ini ya kami lihat hasil awalnya menunjukkan bahwa tanaman kelompok A tadi yaitu memiliki pertumbuhan lebih baik ya, dibandingkan dengan tanaman B tadi. Nah, selanjutnya setelah tanaman yang disiram dengan air limbah itu menunjukkan daunnya itu agak kekuningan dan pertumbuhannya itu mulai melambat di hari ketiga dan di hari keempat. Jadi bisa kita lihat perbedaannya bahwa tanaman yang disiram dengan menggunakan air yang bersih ya, serta dibandingkan dengan air limbah itu menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap pertumbuhan tanaman. Dan selanjutnya nanti bahwa dari tahap akhir dari kegiatan kami tersebut ya, kami dapat menyimpulkan bahwa air limbah rumah tangga itu ternyata berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan tanaman. Hal ini terlihat dari lambatnya proses pertumbuhan, warna daun yang menguning, dan kondisi tanah yang kurang baik ya, pada tanaman yang disiram menggunakan air limbah tadi. Selanjutnya yang dari tumbuhan yang kedua ini ya, yang disiram dengan air bersih itu menunjukkan menjadi pilihan yang sangat baik ya untuk menyiram tanaman karena tidak mengandung bahan kimia tentunya yang dapat merusak daun maupun tanaman. Jadi setelah kami melaksanakan aktivitas ini, dapat sekali lagi kami menyimpulkan bahwa terjadi atau adanya perbedaan ya, baik pertumbuhan ya, maupun warna daun serta kondisi tanaman tersebut ya, yang disiram dengan menggunakan air limbah dengan air yang bersih. Baik, itu saja yang mungkin bisa kami jelaskan dalam kegiatan video hari ini, yaitu semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman semuanya yang ada di rumah. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.